Sejarah Kerajaan Kediri dan Ramalan Prabu Jayabaya. Kali ilang kedunge, pasar ilang kumandangi. Begitulah kira-kira ramalan Prabu Jayabaya dalam membaca Owah Gingsire Jaman. Sang Prabu Jayabaya adalah raja Keraton Kediri yang waskito ngerti sadurunge winarah. Prabu Jayabaya memang Narendra Agung Binatoro Bahundendo Nyokrowati dalam memerintah kerajaan Kediri yang beribu kota di Dahonopuro. Sang Prabu selalu menjunjung tinggi etika berbudi bowo laksono. Wilayah kerajaan Kediri sangat luas, maka diperlukan sikap konsekuen dan konsisten, santunnya kata dan perbuatan. Pujangga-pujangga kerajaan Kediri pun dijadikan pangdam, pandom panduming dumadi. Bahkan Prabu Jayabaya sangat memperhatikan nasihat empu-empu tersebut. Empu Sedah, Empu Panuluh, dan Empu Darmojo. Empu Sedah mengajarkan ilmu sangkan paraning dumadi. Empu Panuluh memberi kawruh Joyo Kawijayan Guno kasantikan. Empu Darmojo memberi wedaran tata praja. Ulangan wejangan wedaran Sarjono Winasis itu dihayati oleh Sri Baginda agar Prabu Jayabaya bisa tampil sebagai pemimpin yang ambek adil Poro Marto. Leluhur Raja Kediri senantiasa amemangun karyena tiasing sesomo, seperti eyangnya Prabu Jayabaya sendiri yang bernama Sinuwun Prabu Kameswara. Sang kakek memberi contoh diplomasi dengan negeri di Asia Selatan, Asia Barat, dan Asia Timur. Bahkan pada tahun 1105, Prabu Kameswara mendatangkan guru agama dari negeri Mesir, namanya Haji Syekh Samsudin, dan kelak akan menjadi guru spiritual Prabu Jayabaya. Agomo Ageming Aji sebagai landasan ajaran memayu hayuning bawono. Prabu Jayabaya Raja Kediri yang terkenal memiliki doyo linuweh, Haji Syekh Samsudin mengajari loro lopo topo broto. Sang Prabu biasa tapa kungkum, tapa pendem, tapa gantung, tapa ngrowot, tapa muteh. Kadang-kadang juga menjalankan laku mirip sato kewan, yakni tapang lalong, tapang ngidang, tapang ngiwak. Pada bulan Suro, Sri Baginda tak lupa lelaku ngengunjoro Banyuwara. Pada bulan Ruah, Prabu Jayabaya melakukan tapang rawe, yaitu berusaha menyenangkan orang banyak. Kepribadian Prabu Jayabaya sungguh paripurna. Kebijakan Raja Kediri ini, Khalifah Baghdad mengirim delegasi untuk berkunjung ke Keraton Kediri. Tim dari Bani Umayyah Ira ini belajar sistem irigasi kali berantas. Keluhuran budi Prabu Jayabaya membikin bangsa manca kayungyun marang pepoyone kautaman. Tiap saat mereka pasok bulu bekti yang berupa glondong pangareng-areng, sebagian lagi caos peni-peni, rojo peni, emas pijes, rojo brono. Keraton Kahuripan, Keraton Jenggolo, Keraton Singosari menjalin persahabatan lahir batin demi eratnya kekeluargaan. Retno Sedah Mirah, putri Prabu Jayabaya, dijodohkan. Cucu Sekartaji yang cantik jelita ini dinikahkan dengan Prabu Ronggowuni, Raja Singasari.
Kerajaan Kediri dan Singasari terikat oleh tali perkawinan. Usaha demikian dalam rangka untuk mewujudkan kumpule balung pisah. Berkat didikan Haji Syekh Samsudin itu pula Prabu Jayabaya menjadi raja yang putus ing reh sanis koro. Sang Prabu tahu unggah ungguing boso, kasar alusing roso, jugar genturing topo. Para kawula yang tinggal di kuto ngakuto, deso ngadeso, gunung ngagunung sangat hormat dan berbakti kepada Prabu Jayabaya. Dan berikut jangka-jangkane zaman ramalan Jayabaya. Kanjeng Sinuwun Prabu Jayabaya memberi ramalan tentang jenis-jenis zaman, dan ramalan Prabu Jayabaya selalu tepat. Ada 4 zaman, yaitu 1. Zaman Kartoyuga. Pada zaman Kartoyuga ini bumi Nusantara adil makmur, murah sandang pangan papan, sawah luas, sungai mengalir bersih, hutan sangat hijau dan gunung biru. Terjadi pada masa Kerajaan Medang, Kerajaan Kahuripan, Kerajaan Singasari, Kerajaan Jenggolo, Kerajaan Doho, Kerajaan Kediri, dan Kerajaan Majapahit. Pemimpin dan rakyat bersatu padu, tanah Jawa bisa mewujudkan prinsip manunggaling kawula Gusti. 2. Zaman Partoyuga. Pada zaman Partoyuga ini, tanah Jawa semakin moncer. Terjadi pada masa Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram, Kerajaan Surakarta, Kerajaan Yogyakarta, Mangkunegaran, dan Paku Alaman. Tanah Jawa memiliki budaya adiluhung, seni edipeni. Budaya adiluhung berhubungan dengan nilai filosofis atau pemikiran. Seni edipeni berhubungan dengan nilai estetis atau keindahan. Tokohnya yaitu Kyai Yosodipuro, Ronggo Warsito, Paku Buwono, dan Mangku Nagara. Mereka adalah pujangga besar yang mewariskan peradaban rum kuncaraning bangsa dumunung ing luhuring budaya. 3. Zaman Kaliyuga. Pada zaman ini bumi Nusantara diganggu oleh pemimpin palsu. Tiap menjelang pemilihan umum, mereka mendekati rakyat, ngalor ngidul, mau membela rakyat. Sekolah akan gratis, berobat akan gratis, demi ambisi kekuasaan. Tak segan-segan sogok sana-sini. Setelah berhasil menjabat, mereka lupa laut darat. Zaman pemimpin gadungan ini biasa omong mencela-mencele, esok omong dele, sore dadi tempe. Zaman Kaliyuga orang suka melanggar tata krama. 4. Zaman Kalisengoro. Pada zaman Kalisengoro ini banyak sekali berita hoax. Orang berbohong dengan media sosial. Informasi dan teknologi jadi alat tipu-tipu. HP, internet, email, radio, televisi digunakan untuk saling serang. Ujung-ujungnya banyak korban. Apalagi saat ada bencana dunia, wabah penyakit menular, lantas diolah untuk membuat gaduh dan kisruh. Ketika masyarakat panik, para penipu ini mengambil keuntungan. Pembohong ini mengail di air keruh. Oleh karena itu, Prabu Jayabaya bersabda dengan bijaksana, sing bener ketenger, sing salah seleh, becek ketitik olo ketoro, sopo kang bibiti olo, wahyune bakal sirno. Inilah ajaran Prabu Jayabaya, agar kita selalu eling lan waspodo. Demikianlah sejarah Kerajaan Kediri dan ramalan Prabu Jayabaya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam kebajikan.
Santi 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 Om. Nama budaya Om Swastiastu.